Sebelum memulai video ini secara keseluruhan, saya mohon bisa untuk subscribe channel saya, komen, like, dan bagikan ke semua media yang Anda bagikan ke teman-teman yang Anda punya, terus ke teman-teman kalian, supaya informasi ini berguna dan memberikan saya motivasi untuk memberikan video-video lain yang bisa mengedukasi mengenai hal apapun, entah itu otomotif, olahraga, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo YouTube, ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang stage 1 tuning untuk mobil saya, Ford Fiesta 1400 cc tahun 2011 automatic. Nah, pertama-tama saya merasakan tujuan saya untuk tuning ini. Pertama ya karena saya sudah mengganti ban dengan ukuran lebih besar. Ukuran standarnya itu 15 inci, saya naikkan 2 inci jadi 17 inci pelek saya, dengan ban ukuran profilnya tipis tapi tidak terlalu tipis. Nah, apa yang saya rasakan itu tenaganya agak sedikit berat, maka dari itu berbarengan dengan teman saya juga yang mempunyai mobil CR-V 2400, dia juga mengganti ban dengan ukuran 20 tapi ukuran standarnya di 18. Nah, seiring itu saya mencoba untuk mentuning mobil saya ke stage 1. Pertama, apa yang saya cari, yang saya ganti adalah mengganti airflow filter standarnya Fiesta seperti ini. Dia ukurannya sama, tapi yang membedakan sininya nih, sini lebih panjang, yang untuk stoknya panjang. Ini saya ganti dengan KNN. Barangnya sudah taruh di mobil, sudah dipasang di mobil. Ini langkah pertama saya mengganti air filter high flow. Kenapa saya milih KNN? Nggak ada alasan khusus, cuman saya pikir ini produk dari USA, sementara mobil saya juga buatan USA, Amerika, maka saya ganti dengan KNN high flow air filter. Nah, selanjutnya kita beralih ke penggantian saluran buang dari mesin ke knalpot. Ini bagian pertama, namanya biasa umumnya itu biasa disebut header. Ini yang langsung menyambung ke mesin. Jadi 4 bolongan sistem pembuangan seperti ini. Saya ganti dengan punya ORD muffler. Kenapa saya ORD? Karena ORD mempunyai pengalaman di racing itu yang cukup bagus. Nah, saya ganti dengan header milik ORD dengan konfigurasi 4 1 2 3 4, sini 2 1. Nah, setelah dari sini, kalau yang stoknya ini dia ada catalytic converter. Catalytic converter ini berguna untuk menekan emisi gas buang. Jadi untuk standar Eropa ini udah layak. Setelah catalytic converter ini fleksibel langsung ke saluran buang ini tengah. Nah, hati-hati, ada beberapa mobil, contohnya kasusnya saya punya mobil Fiesta itu ini ada tempat sensor untuk katalik. Ini mesti sedikit di modifikasi. Kalau tidak, apa yang terjadi? Engine check untuk beberapa mobil, termasuk sensitifnya mobil saya, ini sering menyala engine checknya. Kalau ini nggak diakalin, akan terus menyala. Bagaimana saya akalin? Menurut setelah saya browsing, itu ada artikel mengenai ini. Jadi lubang ini dikasih penyangga ring di sini, baru dimasukin sensornya.
jadi sensornya tidak terlalu dalam masuk ke dalam sini. Nah itu biar mencegah supaya sensornya tidak menimbulkan engine check. Kenapa? Karena di headernya itu sudah tidak ada kataliknya lagi, sudah tidak ada katalik ini lagi. Jadi sensor lagi sini ada dua, jadi dua sensor ini diakalin supaya engine checknya tidak menyala. Nah itu setelah dari header ini dari header kita ke namanya ini namanya resonator. Setelah ini sambungannya ya, jadi header ada katalik, ada fleksibel, ada resonator. Resonator ini gunanya untuk menekan resonasi suara yang akan keluar ke pembuangan muffler. Kadang-kadang ada yang salah, anak-anak muda waktu dulu modifikasi ini kadang-kadang tidak dipasang. Jadi kenapa suara bisa berisik? Ya karena tidak ada ininya. Karena tidak ada ininya, suaranya bisa buangnya berisik gitu. Nah ya, perjalanan gas buang hasil pembakaran dari mesin itu akan berakhir di muffler. Saya ganti ini resonator dengan punya ORD juga, header ORD, resonator ORD, dan namun untuk muffler saya tidak menggunakan ORD, saya gunakan Remus. Remus yang kalian tahu adalah pemain lama di bidang muffler. Jadi untuk stok muffler Ford Fiesta sebesar ini dengan ujung yang kecil seperti ini, posisinya dia ngumpet di belakang bumper belakang. Nah apa yang saya rasakan setelah mengganti semua ini, otomatis mobil lebih enteng karena tidak memiliki katalik lagi, tidak ada ini lagi, namun ininya lebih besar dari stok. Hanya saja untuk muffler Remus itu lebih kecil dari ini, jadi untung lebih enteng. Nah untuk horsepowernya saya belum tahu karena belum dyno. Nah semua ini saya langsung porting polish mobil saya. Porting polish itu biar pembakaran dalam mesin lebih cepat dan hasil dari campuran bensin dengan udara itu lebih bagus. Jadi otomatis outputnya nanti lebih baik lagi. Nah, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah mobil lebih enteng, tarikan lebih enteng dari start ke power mid atas itu lebih dapat semuanya. Jadi konstan, mobil konstan sampai menyentuh kecepatan pernah saya 140 tuh lebih mudah, lebih cepat tuh. Nah selanjutnya udah cukup, saya tanya hanya untuk satu saja. Karena apa? Ini saja sudah menghabiskan biaya lumayan cukup besar ya. Untuk ini KNN ini saya habis 1 juta. Untuk header 1,5 ORD, resonator 900.000 ORD. Nah muffler Remus saya bayarin punya teman saya yang kebetulan butuh uang, namun muffler masih bagus dan sudah tidak dipakai lagi. Saya hanya beli dari dia 700.000 muffler dari Remus. Oke, jadi itu yang saya akan ceritakan gitu. Oke, pergantian pertama adalah air filter seperti ini.
Masuk sini Pak, Ati. Woi, nah ini cocok ini. Empuk sih Pak. Bener trapesium kan ya? Iya bener. Wah cocok. Duduk cantik Pak. Cantik Pak. Fotoin dulu. Wah cantik Pak. Ya setelah air filter saya langsung beralih ke pasang header seperti ini. Halo YouTube, saya hari ini mau pasang header. Ini ORD exhaust. Headernya untuk mobil saya. Ya. Ya ini dia header saya. Saya pakai yang 4 2 1 karena saya punya Matic. Ini dia. Mari kita tunggu saja. Oke, setelah header saya langsung pasang resonator. Seperti ini resonatornya sudah terpasang di mobil saya. Ya itu dia resonatornya sudah terpasang di mobil saya. Lebih panjang dan lebih besar dari aslinya. Tuh dia resonatornya dari ORD. Oke. Berikutnya pemasangan muffler di mobil saya. Begini. Ini adalah perjalanan terakhir dari sisa gas buang yang disalurkan ke knalpot, dan ini yang terakhir muffler. Ini muffler saya lebih kecil dari aslinya, dari standarnya. Saya pakai rimas. Oke. Ya, setelah semua bagian sisa buang gas pembakaran dari mesin, dari knalpot, mulai dari header, resonator ke muffler, saya lanjut ke tune-up mesin. Tune-up mesin dibuka mesinnya seperti ini. Namun ada kejadian kecil saat membuka mesin. Dan saya melihat timing belt saya yang di dalam mesin itu sudah getas, alias sedikit lagi mungkin akan putus. Makanya saya akan ganti itu. Saya ganti itu akhirnya. Saya ganti itu. Nah seperti ini bentuknya dari yang getas itu. Jadi beltnya getas. Ya setelah penggantian timing belt, saya membersihkan mesin. Proses pembersihan mesin, membuat lagi lubang exhaust, manifold, dan semuanya di mesin itu saya bersihkan. Saya juga ganti oli, dan apa yang saya rasakan, mobil saya jadi enak tarikannya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton ini. Mungkin video ini kepanjangan, tapi ada sedikit informasi tambahan seperti ini. Oke, jangan lupa subscribe channel saya untuk meyakinkan saya supaya bisa bikin video-video lain mengenai mobil atau apapun juga. Ya, inilah informasi tambahannya. Oke, sedikit penjelasan tentang header. Header adalah bagian awal dari exhaust system yang pertama kali keluar dari mesin atau cylinder head, berupa rangkaian pipa sejumlah silinder mesin yang menjadi satu ke exhaust piping end. Ada juga beberapa mobil yang menggunakan, mobil sekarang tuh udah menggunakan downpipe. Downpipe itu tidak seperti header, dia langsung satu lubang saja. Nah, downpipe sendiri adalah pengganti header pada mobil-mobil keluaran baru, umumnya mulai 2005. Namun di mobil saya 2011 masih menggunakan header. Pabrikan banyak mulai menggunakan downpipe sebagai pengganti header, itu untuk downpipe. Note: untuk pada umumnya mobil yang menggunakan header tidak menggunakan downpipe. Begitu sebaliknya, mobil yang menggunakan downpipe tidak menggunakan header. Oke. Berikutnya kita ke resonator. Mana resonator?
Nih. Resonator pada dasarnya berfungsi sebagai peredam suara, tapi juga sekaligus untuk mempercepat flow pada tengah-tengah exhaust system akibat dari lubang perforasi, di mana pada lubang tersebut akan menyebabkan lapisan udara air to air dan mengurangi faktor gesekan udara, sehingga udara akan bergerak lebih cepat di tengah-tengah exhaust system. Karena itulah banyak yang merasakan apabila tidak memakai reson akan merasakan ngempos karena kecepatan udara tidak tercapai pada saat yang diinginkan. Nah, itulah mengapa ada beberapa orang yang tidak menggunakan resonator. Suara memang lebih kencang akibat dia mungkin mengganti muffler lebih dulu, kita tidak tahu. Nah, itu karena tidak ada resonator, jadi suara lebih kencang, namun untuk tenaga yang dihasilkan akan ngempos alias lemot. Mobil tidak bergerak dengan cepat dan tidak responsif. Resonator ada dua bahan. Resonator di ORD sendiri ada dua. Pertama bagian plat mild steel, kedua adalah stainless steel. Oke, saya di mobil saya menggunakan resonator yang berventuri. Itu artinya digunakan untuk meningkatkan airspeed pada RPM rendah. Dibutuhkan pada mobil yang butuh torsi di RPM rendah seperti mobil-mobil Matic atau off-road. Nah, sedangkan untuk yang tidak berventuri digunakan pada mobil manual atau yang bermain pada RPM tengah dan atas. Saya upgrade ini semua untuk keperluan harian, bukan untuk balap. Makanya saya percayakan ke ORD. Oke. Saya percayakan ke ORD karena mereka dulunya tuh main di balap racing. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya, orang awam yang baru belajar soal exhaust system. Mungkin nanti saya akan collab dengan yang punya ORD exhaust untuk lebih mengetahui pengetahuan seputar exhaust, karena dia memang pengalaman. Oke, terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.